mau melaksanakan proses coaching ya. Perkenalkan, saya sini berlaku sebagai observer Ibu Prihapati dari SMK Syahid Surakarta. Kemudian nanti ada Bu Elina sebagai coach, Bu Arga nanti akan berperan sebagai coach. Itu kira-kira perkenalannya. Terima kasih. Pagi Bu Arga. Selamat pagi Bu Tati. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan luar biasa. Amin. Tetap semangat untuk melaksanakan semua aktivitas. Siap. Bu Arga sepertinya tadi memberi informasi kepada saya kalau Bu Arga mau melaksanakan proses coaching ya. Iya Bu, betul. Nah, baik Bu Arga. Nanti saya di sini berperan sebagai observer. Ada beberapa hal yang mungkin nanti akan saya amati ketika Bu Arga melakukan proses coaching dengan coaching. Kira-kira apa saja hal-hal yang mungkin perlu Bu Arga terapkan pada saat melaksanakan proses coaching? Coba nanti Bu Arga bisa sampaikan kepada saya akan mencatatnya. Nanti kita cocokkan, benar nggak ya apa yang Bu Arga sampaikan dengan kira-kira rubrik penilaian yang akan saya berikan. Tapi sebelum itu boleh kita balik dulu, nggak apa-apa. Rubrik penilaian apa saja yang nanti harus Ibu Arga ikuti dalam proses coaching ini. Nah, yang pertama nanti yang jelas Bu Arga harus menerapkan beberapa prinsip-prinsip dalam coaching. Kemudian yang kedua, Bu Arga harus menerapkan beberapa kompetensi inti yang dilaksanakan pada proses coaching. Kira-kira Bu Arga masih ingat ya apa tuh prinsip-prinsip coaching, biar nanti Bu Arga alurnya itu urut gitu ketika melaksanakan proses coaching. Iya Bu, untuk proses coaching sendiri yang saya ketahui itu ada kemitraan, kemudian proses kreatif, serta memaksimalkan potensi gitu Bu. Ya baik Bu, kiranya sudah paham ya apa nanti yang akan dilaksanakan ketika tahapan proses coaching. Iya Bu. Kemudian ada beberapa kompetensi yang mungkin harus Bu Arga munculkan ketika proses coaching. Yang pertama, hadir penuh ketika kita mau bicara dengan coaching, menggali informasi dengan coaching. Usahakan nanti Bu Arga menghadirkan diri secara penuh, kemudian mendengarkan aktif apa saja yang akan disampaikan oleh coaching, kemudian memberikan beberapa pertanyaan yang berbobot agar mampu menggali semua yang permasalahan yang disampaikan oleh coach, sehingga muncullah sebuah solusi yang hadir memang dari si coach itu sendiri. Selanjutnya gini Bu, kira-kira kompetensi apa yang mau Bu Arga kembangkan ketika nanti akan berdiskusi dengan coach? Ya, tentunya Bu, harapan saya nanti dari coach sendiri, yaitu saya sudah janji dengan Bu Elina untuk menemukan solusi masalah yang dihadapi oleh Bu Elina, serta tentunya bagaimana menentukan langkah-langkah dalam mengatasi masalah itu yang datang juga dari Bu Elina sendiri. Gitu Bu. Baik. Kira-kira wujud ketercapaiannya nanti apa setelah melaksanakan proses ini? Dikatakan coachingku ini sudah berhasil, sudah selesai, itu ketika indikatornya seperti apa itu? Ketika nanti tercapai sebuah tanggung jawab yang dimunculkan dari pihak coach sendiri, yang di sini kebetulan Bu Elina ya, Bu Elina akan menemukan tanggung jawabnya sendiri dalam masalah yang sebenarnya juga sudah disampaikan. Itu menurut saya tercapainya. Baik, Bu Arga, nanti kita sama-sama belajar ya. Nanti Bu Arga melaksanakan proses coaching dengan coaching, saya akan mengobservasi di situ kira-kira tahapannya sudah sesuai atau belum ya. Selamat menjalankan tugas Bu Arga, mudah-mudahan sukses, berhasil, memberi manfaat kepada coaching. Baik Bu Tati. Selamat pagi Bu Elina. Selamat pagi Bu Arga. Gimana ini kabarnya? Baik
Baik Bu, alhamdulillah. Kok kayaknya wajahnya agak suntuk gitu Bu? Kelihatan ya. Betul Bu. Kira-kira ada masalah apa yang ingin Ibu sampaikan? Monggo Bu, boleh silahkan. Terima kasih Bu Arga. Jadi begini, kebetulan saya di sekolah itu kan mendapatkan amanah tugas tambahan selain guru ya Bu, yaitu sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Tentunya dari tugas ini banyak waktu saya yang tersita istilahnya. Selain saya mengajar, saya juga harus membagi waktu dalam mengerjakan tugas saya, dan juga sangat mungkin sekali anak-anak itu akhirnya menjadi kosong karena saya harus tugas keluar. Nah, dari sini ternyata yang saya rasakan dampaknya luar biasa di pembelajaran saya. Wah, banyak sekali ya Bu ya tugasnya ya. Saya bisa bayangkan itu Bu, bagaimana masalah itu ini kayaknya terlalu membebani untuk tugas utama Ibu. Tadi yang Ibu katakan, Bu Alina katakan bahwa tugas utamanya tadi mengajar gitu nggih Bu nggih. Ibu inginkan Ibu juga bisa hadir penuh dalam tugas utama, tapi tugas tambahan yang banyak itu yang akan menghambat. Kira-kira dari Bu Elina sendiri, kira-kira ada enggak ya Bu ya kiatnya Bu Elina sendiri bagaimana ya supaya nanti aku tuh juga bisa membagi tugas antara tugas utama dan tambahan Ibu yang banyak itu dengan keluarnya tadi laporan ya Bu? Ya, jadi kebetulan saya kan guru kejuruan ya Bu di sini. Jadi untuk guru kejuruan itu saya juga mengampu praktek dan juga mengampu teori di kelas. Di satu sisi saya ingin roh saya ya, bagian saya itu kan mengajar ya, tetapi karena ada tugas yang saya harus keluar itu sehingga kan saya tidak bisa mendampingi anak-anak dengan mengajar. Nah, di sini yang ingin saya lakukan tentunya bagaimana caranya kalaupun saya harus bertugas di luar, tetapi siswa itu juga masih dapat belajar secara baik walaupun tidak ada saya. Itu Bu. Yang ingin saya lakukan yang pertama, saya ingin membuat atau memberikan tugas kepada siswa yang sekiranya menarik Bu. Selama ini kan biasanya kalau guru kosong itu kan paling disuruh membaca, kemudian merangkum atau mengerjakan soal gitu. Tapi kalau ini mungkin yang akan saya lakukan, saya akan memberikan tugas proyek misalnya, kemudian dari situ kan nanti dia bisa berkolaborasi dengan temannya, membuat konten-konten yang bisa diunggah di media sosial misalnya gitu. Jadi tidak semata-mata tugas yang biasa dilakukan oleh guru pada umumnya. Ya, kalau dari apa yang disampaikan Bu Elina ya, dari nilai ideal, tentunya tadi permasalahan Bu Elina kan untuk hadir penuh dalam tugas utama Bu Elina mengajar gitu nggih. Kalau itu nilai ideal 1 sampai 10, kira-kira Bu Elina itu ada pada posisi nilai berapa ya Bu ya? Kira-kira kalau saya boleh tahu Bu Elina. Ya, kalau kita bisa hadir penuh, memberikan metode pembelajaran yang baik, pastinya sudah 9 ya Bu. Tapi karena saya ini masih banyak kosongnya, itu berarti saya masih antara 6 sampai 7 kalau menurut saya. Tapi menurut Bu Elina, apakah Bu Elina ada harapan untuk menaikkan nilai ideal tadi yang dari 6 sampai 7 ya Bu ya? Itu untuk bisa naik lagi grade-nya atau nilainya, ada harapan enggak Bu? Ya, pastinya saya menginginkan untuk menjadi guru yang ideal, kemudian yang diminati murid juga dan antusias dalam pembelajaran ya. Saya pengen bisa 8 atau 9 ya Bu. Ya, betul ya Bu ya. Kita tentunya sebagai guru harapannya semua gitu ya Bu ya, idealnya pokoknya kita berpihak pada anak penuh gitu.
tapi karena kesibukan ibu tadi tugas tambahannya begitu banyak sehingga tidak bisa hadir secara tatap muka langsung dengan anak-anak. Ibu padahal sudah memberikan penugasan yang sudah diferensiasi. Nah, untuk tadi mencapai nilai ideal yang ibu harapkan tadi 8 atau 9 tadi, kira-kira langkah apa lagi ya Bu yang Bu Elina bisa lakukan untuk mencapai ideal naik tadi 8 sampai 9? Ya. Kalau tadi saya sudah berusaha untuk mengubah dari segi penugasan ya Bu, berarti mungkin yang akan saya lakukan berikutnya adalah saya akan berkolaborasi Bu dengan teman. Jadi kalau di sekolah itu kan untuk guru kejuruan kan tidak hanya saya sendiri, mungkin nanti saya akan mengembangkan semacam tim teaching begitu, sehingga saya bisa berkolaborasi dengan sesama guru kejuruan. Mungkin langkahnya bisa saya bekerja misalnya agar ketika saya ada tugas keluar kemudian teman saya menggantikan itu mungkin bisa, atau kalau misalnya tidak tuker setidaknya saya ada kolaborasi dengan teman gitu Bu, yang sama-sama mengampu di kimia industri, sehingga dia juga bisa dia bisa ikut mengamati atau bisa ikut memonitor dari tugas yang saya berikan kepada murid saya. Itu bagus kok ide ibu tadi. Selain dengan variasi mengajar yang ibu juga sudah rencanakan, kemudian kolaborasi yang ibu sudah juga rencanakan ya Bu ya. Jadi ada perencanaan tadi sehingga nanti nilai ideal menurut Bu Elina. Ini kalau boleh saya tahu ya Bu ya, menurut Bu Elina itu ketercapaiannya nanti kira-kira berapa persen Bu? Ya, kalau saya boleh berharap ya, dari apa yang sudah saya rencanakan ini nanti, semoga saja ketika seandainya suatu hari terjadi dan saya harus melakukan itu, ya harapan saya 85% berhasil. Wah, ya Ibu ya, dari tugas tambahan yang banyak, kemudian juga dari apa tadi yang Ibu sampaikan tadi, tetap ingin juga sebagai guru hadir penuh, Ibu sudah rancangkan seperti itu. Kira-kira di sini kalau boleh juga saya tahu ketercapaian yang 85% itu kekuatan Bu Elina ya, kekuatannya apa ya Bu ya, dari situ yang mendukung ketercapaian 85% itu? Ya, di sini berarti saya tentunya harus punya kemampuan atau meningkatkan potensi ya Bu ya. Ketika kita sebagai guru kalau hanya biasa-biasa saja dalam membuat soal istilahnya, kemudian siswa mengerjakan, itu kan sudah lazim. Berarti di sini kan saya harus saya punya kemampuan atau potensi, misalnya saya membuat media pembelajaran Bu, sehingga anak itu kan tidak hanya sekedar membaca dari buku. Misalnya saya membuat dalam bentuk flipbook kayak gitu, nanti kan anak senang gitu. Jadi tidak hanya kata-kata tapi juga ada gambarnya misalnya. Kemudian juga soal, kalaupun saya ada soal atau tugas berbasis proyek, itu juga saya buat dalam media pembelajaran yang menarik begitu Bu, tidak semata-mata hanya kata-kata lalu dikerjakan siswa, sehingga kan anak akan lebih antusias dalam mengerjakan. Misalnya word itu kan banyak gambar, sehingga anak itu walaupun kompetensi ini ya pembelajaran saya juga tercapai, mereka juga seolah-olah seperti bermain tapi belajar serius, tapi sampai nanti serius. Itu semua kalau juga kembali lagi saya ingin tanya Bu Elina, dari semua apa yang Bu Elina sudah sampaikan, masalah Bu Elina, unek-unek Bu Elina, kira-kira tindak lanjutnya apalagi ya Bu ya yang akan Bu Elina sampaikan nanti ke depannya untuk pembelajaran yang selama ini Bu Elina kurang maksimal karena tidak dapat hadir atau bisa dikatakan merasa bersalah kepada anak-anak gitu ya Bu ya. Nah itu tindak lanjut Ibu Elina apa nih kira-kira? Ya, mungkin nanti saya akan membuat semacam time schedule gitu Bu. Jadi ketika saya mendapatkan tugas dari sekolah itu kan biasanya sudah ada pemberitahuan sebelumnya.
Jadi kalau sudah tahu saya nanti akan tugas keluar kapan, otomatis saya harus segera menyikapi itu dengan merancang. Jadi membuat tugas itu tidak serta-merta mendadak di hari itu, Bu. Jadi sudah saya buat dulu sebagai pengganti saat saya tidak ada di kelas. Jadi yang saya berikan kepada siswa itu kan benar-benar sudah saya rancang, tidak spontanitas gitu, benar-benar saya pikirkan sehingga apa yang nanti dikerjakan siswa itu juga berbuah hasil yang baik. Wah, luar biasa Bu Elina ya. Dari tadi apa yang Bu Elina juga sudah katakan akan membuat time schedule ya Bu ya, sebagai tindak lanjut dari semuanya itu. Semoga nantinya kedepannya Bu Elina sudah tidak bingung lagi, galau lagi ya, ketika ada tugas dinas luar ya Bu ya, dengan juga tugas tambahan Ibu mungkin meeting dan lain sebagainya akan membuat Ibu galau karena tugas-tugasnya, karena sudah terencana dengan time schedule tadi yang Ibu sudah sampaikan. Nah, terima kasih Bu Elina. Sekarang bagaimana kira-kira setelah Ibu menyampaikan semua masalahnya dalam proses coaching kita ini, bagaimana Bu? Sudah plong? Ya, sudah merasa cukup lega Bu. Jadi sudah ada gambaran gitu ya, nanti kalau seandainya sewaktu-waktu saya mendapatkan tugas keluar, nanti anak-anak saya apakan gitu, saya sudah ada gambaran. Berarti Bu, saya harus melakukan perencanaan lebih dini, saya harus membuat plan tugas yang baik yang nanti bisa saya berikan kepada murid-murid saat saya ada tugas. Ya. Terima kasih Bu Elina, selamat. Nanti silahkan untuk apa yang sudah Ibu rencanakan, harapannya bisa nanti semua terrealisasi gitu ya Bu ya, terrealisasi. Kemudian nanti saya tunggu bincang-bincangnya lagi dari hasil apa yang sudah Ibu rencanakan dan apa yang menjadi tindak lanjut Ibu tadi. Kurang lebih mungkin 2 minggu yang akan datang itu gimana Bu, kita bincang-bincang. Ya. Oke. Nanti sambil makan siang. Oke, siap. Kita masih bisa direncanakan ya Ibu ya. Terima kasih kehadirannya. Saya kira ini sudah membuat Ibu plong, saya juga bangga gitu ya Bu ya, senang gitu. Ya Ibu, terima kasih untuk kehadirannya. Terima kasih Bu Ada, sama-sama. Selamat siang Bu Ada. Selamat siang Bu Tati. Gimana perasaannya tadi setelah melaksanakan proses coaching? Saya senang Bu. Tadi Bu Elina yang awalnya datang dengan wajah kegalauan, ternyata sudah ada banyak inspirasi. Senang saya bisa apa ya Bu ya, menjadi memfasilitasi sebenarnya ya, memfasilitasi Bu dari masalahnya Bu Elina. Bagusnya, luar biasa. Tadi saya mengamati begitu komunikatif di antara Bu Elina dan Bu Arga berkaitan dengan tugas saya sebagai seorang observer. Mungkin akan menanyakan beberapa hal nih kepada Bu Arga. Iya Bu. Oke, yang pertama mungkin apakah tadi menurut Bu Arga nih, menurut Bu Arga sudah menerapkan proses coaching itu berdasarkan indikator tercapaian yang di awal tadi sudah Bu Arga rumuskan. Menurut itu gimana tadi kira-kira? Ya, kalau menurut saya tadi saya sudah berusaha untuk melakukan coaching tapi sesuai alur cerita. Ya, cocok ya dengan apa yang saya catat tadi di sini. Saya mengamati Bu Arga memang sudah menerapkan beberapa prinsip-prinsip di proses coaching, hadir penuh, kemudian komunikatif, prosesnya juga menyenangkan gitu ya, sehingga sangat kreatif dalam mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan sehingga bernilai apa ya, sangat berbobot sekali lah intinya gitu pertanyaan. Pada akhirnya si coach tadi bisa memunculkan semua ide-ide, kemudian langkah-langkah apa yang harus dia tempuh ketika menghadapi permasalahan. Nah, hal itu terjadi karena memang Bu Arga
luar biasa ketika menggali itu, sehingga coachingnya sendiri juga tanpa harus dikirim keluarga ini itu mampu lah dia untuk memberikan sebuah solusi bagi dirinya sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua akan beri catatan ya, beberapa catatan secara prinsip seperti tadi saya sudah sampaikan, keluarga sudah melaksanakan proses coaching ini urut sekali, mulai dari alurnya, prinsipnya, kemudian kompetensinya, sampai pada target apa sih yang akan diraih selama proses coaching. Ternyata memberikan sebuah dampak yang luar biasa, di mana Bu Elina tadi yang datang wajahnya itu mungkin kusut karena menghadapi berbagai permasalahan ya. Iya benar. Nah, ketika Bu Arga memberikan sebuah arahan dalam tanda kutip, pertanyaan berbobot, menggali potensi, memaksimalkan potensi, akhirnya beliau keluar ruangan ini dengan wajah yang sangat ceria. Artinya proses coaching Bu Arga dengan sangat berhasil, bisa dikatakan begitu. Itu catatan yang bisa saya tulis di kertas saya ini. Kemudian kira-kira nih keluarga kedepannya kompetensi apa lagi yang bisa dikembangkan ya berkaitan dengan proses coaching yang mungkin akan dilakukan oleh keluarga? Ya, dari apa tadi pengalaman saya coaching dengan Bu Elina, harapannya itu saya ingin lebih memahami konsepnya lagi gitu Bu tadi. Kemudian juga alur theta dalam proses coaching itu mungkin akan lebih saya tingkatkan lagi dengan saya menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coach, seperti itu mungkin itu Bu. Ya, Seperti itu. bagus berarti mudah-mudahan nanti ke depan proses coaching berarti lebih baik, kemudian mampu memberi manfaat kepada teman-teman yang mungkin membutuhkan bantuan coaching dari keluarga. Keluarga tetap semangat ya, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kira-kira begitu keluarga, selamat melanjutkan aktivitas, sukses selalu buat keluarga. Ya, terima kasih Bu Tati untuk observasinya hari ini.